Baik, tidak terasa kita udah sampai di materi terakhir hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Fauziah Larasati, STMEC Dev, dengan durasi waktu selama 15 menit dengan materi pengenalan GIS dalam ekonomi pembangunan. Kepada Ibu Ziah, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Satria Bali. Ya, terima kasih Mas Huda. Mungkin mohon bantuannya ya untuk ini share screen. Sebelumnya saya mungkin menyapa dulu ya Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung hari ini di kegiatan edukasi statistik. Kemudian teman-teman mahasiswa semuanya. Ini mungkin masih dalam masa liburan ya, tapi kita masih bersemangat untuk belajar bersama terkait edukasi statistik ini. Mungkin kalau review yang kemarin di hari pertama itu kan sudah banyak belajar dari apa namanya, bagaimana mengambil pengambilan sampling untuk survei. Nah, kemudian dilanjutkan dengan dijelaskan berbagai jenis data, bagaimana teman-teman bisa mengakses data-data terkait variabel-variabel yang ada untuk analisis di ekonomi pembangunan. Nah, itu apa namanya menjadi hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Kemudian di hari ini tadi sudah dibuka oleh Pak Jejen ya, itu terkait kemiskinan, kemudian dilanjutkan oleh Bu Reka terkait ketimpangan dan oleh Pak Dimas terkait data-data primer. Tuh, nah nanti sebenarnya mungkin apa sih yang terkait GIS ini? Nah itu kenapa kok ini ada hal baru yang mungkin perlu kita apa namanya pelajari bersama gitu. Kira-kira apa hubungannya terkait dengan ekonomi pembangunan gitu. Gimana, Mas Huda? Atau mungkin barangkali ada kendala? Ini baru selesai download Bu, mohon tunggu sebentar ya. Oh ya, oke, siap aman. Nah itu jadi nanti harapannya kalau misalkan teman-teman eh, belajar baru terkait GIS ini, nanti analisisnya bisa lebih kompleks gitu. Bagaimana kita tidak hanya mengandalkan aplikasi-aplikasi pengolah data statistik gitu ya, tapi kita juga bisa mencoba aplikasi lain seperti GIS ini. Tapi nanti kita nggak akan belajar bagaimana aplikasinya ya. Karena mungkin teman-teman masih banyak yang awam juga sebenarnya GIS kalau di ekonomi pembangunan ini akan seperti apa gitu ranahnya. Nah, itu di situ sih sebenarnya gitu. Nah, ini mungkin sudah terlihat. Mungkin bisa nah, slides. Oke, terima kasih ya Mas Sudah ya. Nah, jadi di sini di saya ingin mohon bantuan teman-teman ya. Ini ada 42 orang di Zoom. Barangkali teman-teman bisa join di chat room ya. Nah, di chat room kira-kira nih sepengetahuan teman-teman tuh kepanjangan dari GIS ini itu sebenarnya Google Information System atau Global Information System atau Geographic Information System. Nah, gitu. Mungkin boleh ya langsung tulis di kolom chat room yang ada di Zoom gitu. Sebenarnya sama ya, belakangnya itu sama-sama information system, tapi apakah dia itu dari Google, kepanjangannya global atau geographic gitu. Kira-kira apa nih, teman-teman? Ini ada 42 orang. Oke, Mas Haikal, Geographic Information System. Mungkin ada lagi yang lain, boleh ya, ini join di grup ya. Sebenarnya GIS ini tuh Google, global atau geographic kira-kira ya. Itu. Oke, sepertinya yang agak long ini Mas Haikal aja ya, yang lain mungkin sedang melaksanakan aktivitasnya gitu. Tapi betul sekali, terima kasih ya partisipasinya. Oke, Mas Ilham geografik, ya udah betul ya. Jadi memang IS ini bukan Google, bukan global, tapi dia lebih ke Geographic Information System. Nah, kata kuncinya di geografis, mungkin next slide-nya, Mas Huda. Kenapa kok kata kuncinya di geografik? Nah, ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan ya. Jadi kalau kita belajar di ekonomi pembangunan, nah itu kan biasanya kita selalu berkerumun dengan istilahnya persamaan matematis. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah matematika, ekonomi, kemudian ekonometrika barangkali ya. Nah itu kan biasanya kita selalu belajar bagaimana mengolah data secara
matematis gitu. Nah, tapi ternyata data-data agregat yang disajikan yang kemarin dijelaskan di hari pertama di edukasi statistik itu ternyata kalau kita kiaskan gitu ya, kalau hanya mengandalkan rumus-rumus matematis itu masih menjadi titik buta. Kenapa menjadi titik buta di sini makna kiasannya? Nah, karena kita tidak bisa mengimplementasikan atau memvisualkan secara realistis gitu. Kira-kira kalau kita mengolah data ekonomi, misalkan, oh angka kemiskinan ini tersebar luas di Pulau Jawa gitu. Nah, tapi Pulau Jawa yang bagian mana? Bagian utara, selatan, bagian timur, barat, nah itu kan nggak kebayang ya. Nah, sehingga GIS ini bisa memberikan realitas spasial untuk bagaimana tadi yang makna kiasan titik buta tersebut supaya bisa kita visualisasikan gitu sehingga kita memakai aspek geografis. Makanya kenapa GIS ini lebih kepada Geographic Information System seperti itu. Oke, next. Nah, sehingga eh, dalam basis datanya ya, sebenarnya ada layer-layernya teman-teman terkait GIS ini. Dimana kalau misalkan kita mau lebih lanjut ya, belajar terkait GIS, bagaimana mengelola dan menganalisis datanya. Nah, geografi ini kan berarti berbasis lokasi, di mana nanti kita pun orang-orang ekonomi bisa menemukan korelasinya terhadap aspek lokasi itu tadi. Nah, layernya seperti apa? Nah, di bagian yang paling bawah itu, itu mungkin kita aspeknya geografi dasar, di mana itu dibentuk mungkin dua dimensi ya gitu masih aspeknya. Kemudian kalau tiba-tiba muncul ada data-data baik data primer maupun data sekunder yang ternyata dia bisa membentuk jaringan infrastruktur, nah itu akan lebih kaya lagi datanya dari geografi ditampalkan ke jaringan infrastruktur. Kemudian kita analisis lebih lanjut menggunakan analisis ekonomi. Nah, akan terbentuk demografi ekonominya di layer ketiga. Sehingga saat kita visualkan, kita kolaborasi hasil analisis ekonomi dengan GIS ini, kita akan langsung bisa memunculkan bagian yang di atas sendiri itu. Jadi langsung jadi cantik ya. Jadi yang tadinya dua dimensi itu bisa terlihat tiga dimensi. Jadi kita tahu persebaran data yang sudah kita olah itu bisa kita visualkan di mana saja gitu. Kita menyebutnya di layer titik panas ketimpangannya gitu. Bagaimana kita mengkolaborasikan antara GIS dengan analisis ekonomi itu. Oke, next. Nah, ini mungkin cerita sedikit ya. Jadi jas merah ya, jangan sampai kita melupakan sejarah ya. Nah, di mana dari pencatatan manual hingga ekonometrikanya itu ada runtutan waktunya. Kalau mungkin di tahun 1960-an itu kan era pencatatannya itu masih manual ya rata-rata. Jadi menginventarisnya dicatat satu-satu. Nah, kemudian di tahun 2000-an ini sudah mulai muncul nih era analisis desktopnya gitu. Bagaimana sudah mulai mengintegrasikan data-data manual itu ke dalam suatu bentuk aplikasi desktop misalnya itu. Jadi kita bisa menganalisis apa namanya data-data ekonomi, kemudian kita visualkan secara bentuk grafik atau maupun diagram. Nah, itu kan kita bisa tahu nih kira-kira nanti setelah dinarasikan sebagai data agregat itu seperti apa. Nah, tapi di era yang sekarang kita kan sudah tidak lagi hidup di era 1960-an ya, atau mungkin di era 2000-an awal-awal. Tapi di era yang sekarang ini kita harus sudah mulai melek nih terhadap AI, terhadap perkembangan teknologi. Kita menyebutnya di era kecerdasan spasial ya, kalau kita ngomongin terkait GIS gitu, di mana data-data yang tadi itu sifatnya angka-angka, itu bisa kita kombinasikan dengan data-data spasial, nanti dari proses citra satelit, kemudian proses aplikasi yang lain, mungkin teman-teman ada yang familiar dengan machine learning. Nah, itu salah satu metode yang digunakan untuk bagaimana kita mengolah data-data statistik, data-data ekonomi menjadi sesuatu yang bisa kita visualkan gitu untuk bagaimana kita berbicara dengan orang-orang awam yang di luar ekonomi gitu misalnya. Gitu. Kemudian next. Nah, sehingga tiga pilar utama ya, kenapa kok kita ya sebagai orang
ekonomi pembangunan. Itu yang penting yang pertama kenalan dulu sih teman-teman. Kenalan dulu sama GIS itu seperti apa. Kemudian kalau sudah mulai apa namanya interest ya, sudah mulai penasaran, sudah mulai cari-cari tentang GIS. Nah, eh, lebih bagus lagi kalau kita bisa menguasainya. Karena bisa dari pengambilan keputusan ini ada tiga hal ya. Yang pertama, di GIS ini bisa membantu untuk menganalisis ketimpangan wilayah yang tadi sempat dibahas oleh Bu Reka. Bu Reka kan membahas banyak ya terkait ketimpangan. Nah, kita bisa membantu untuk mengidentifikasi kesenjangan ekonomi antar daerahnya itu dengan presisi tinggi. Yang awalnya hanya disajikan dengan basis data yang tadi dijelaskan ya, rumus-rumus, kemudian hasil olahan datanya berupa tabel. Nah, di GIS ini kita bisa memvisualisasikan kira-kira ketimpangan wilayahnya dari wilayah A ke wilayah B itu seperti apa. Nah, itu bisa tergambar melalui GIS gitu. Kemudian yang kedua, biasanya ini lebih dekat ke perencanaan pembangunan. Jadi mungkin teman-teman kalau yang sudah semester atas gitu ya, sudah mulai tahu nih arah konsentrasinya kemana. Nah, itu kan ada ya lab kita perencanaan pembangunan. Nah, di sini bisa membantu itu. Jadi mengalokasikan sumber dayanya secara optimal. Jadi bagaimana kita untuk merencanakan pembangunan tidak hanya bisa mengandalkan data-data ekonomi saja, tetapi untuk kita melakukan intervensi kebijakan yang presisi, nah itu kita butuh visualisasinya secara langsung di lapangan tuh seperti apa. Itu. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan yang berbasis spasial. Nah, ini supaya apa namanya saat kita melakukan intervensi kebijakan gitu ya, habis kita menganalisis sesuatu, nah kemudian supaya nanti analisisnya lebih kompleks untuk kita bisa memberikan intervensi kebijakan itu, nah kita bisa mensimulasikan ini dampak ekonominya ini dari sisi geografisnya gitu. Mungkin eh, nanti di next slide supaya teman-teman ada gambaran ya, ada 3 study case yang supaya teman-teman tergambar sebenarnya seperti apa sih yang kita bicarakan ini terkait 3 pilar utama ini. Oke, bisa next. Nah, ini studi kasus yang pertama terkait pemetaan kemiskinan. Nah, tadi di awal Pak Jejen juga sudah menjelaskan ya terkait angka-angka kemiskinan. Nah, tapi misalkan kita dihadapkan data agregat. Nah, misalkan ada 3 wilayah yang rata-ratanya tuh sama nih, angka kemiskinannya di angka 15% misalkan secara statistik. Bayangkan kalau teman-teman disuruh menganalisis atau disuruh menunjukkan eh, misalkan nanti ada intervensi. Biasanya kan kalau kita tahu, oh di situ angka kemiskinannya lumayan besar, misalkan di wilayah A. Tapi saat kita lihat data, kok ternyata sama ya angka kemiskinannya. Nah, kalau misalkan dari sisi pemerintah mau menerapkan apa namanya intervensi kebijakan, misalkan mau memberikan dana bantuan. Nah, kira-kira pertanyaannya teman-teman mau ngasih dana bantuannya ke wilayah A dulu atau wilayah B dulu apa wilayah C? Kalau kita ngomongin yang bagian data agregat gitu. Mungkin teman-teman bisa respon di kolom chat ya. Boleh langsung di kolom chat. Kira-kira kalau teman-teman melihat ya hanya di satu sisi ya di data agregat itu angka rata-rata kemiskinannya sama tuh, sama-sama 15%. Kira-kira kalau mau ngasih bantuan dana itu kemana dulu? Ke wilayah A dulu, B apa C? Kalau angka rata-ratanya sama gitu. Boleh bantu respon di kolom chat ya gitu. Kira-kira yang apa dulu nih? Wilayah A, B apa C dulu ya kira-kira teman-teman? Kalau disuruh milih satu kan pasti kalau pemerintah suruh mendistribusikan bantuan nggak bisa ya langsung bareng-bareng di semua wilayah se-Indonesia, apalagi Indonesia wilayahnya luas gitu. Nah, misalkan kalau kayak gitu gimana? Boleh ya teman-teman respon di kolom chat kan? Gitu. Kira-kira wilayah A, B atau C dulu kalau angkanya sama-sama 15% nih kira-kira. Kalau Mas Yuda barangkali ya yang ini ya, kira-kira yang mana dulu Mas? Kalau membaca data agregat yang angkanya sama kayak gitu. Izin menjawab ya Bu. Kalau Ya, menurut saya mungkin di wilayah C Bu. oh di wilayah C. Kenapa tuh kira-kira? Soalnya ini warna coklat ini menandakan menandakan kemiskinan kan. Nah, tapi yang terbantu kan saat
saat sudah melihat pemetaan kemiskinannya pakai GIS ya, tiba-tiba langsung kayak nunjuk wilayah ya. Tapi kalau misalkan Mas sudah saya minta lihat yang apa namanya grafik data agregat yang menunjukkan angka 15% itu kira-kira bisa langsung jawab wilayah C dulu gitu nggak? Kira-kira. Kalau dari grafiknya ini nggak bisa langsung. Nggak bisa ya? Kenapa Iya, kira-kira? soalnya semuanya persenannya sama. Nah, Cuma persentasenya sama gitu. Jadi iya. bingung mau ngasih bantuan tuh kemana dulu ya kan? Nah, itu betul tepat sekali. Terima kasih ya Mas Huda ini atas bantuannya gitu. Mungkin yang lain pada sibuk nih ya. Gitu. Oke. Nah, betul sekali, tepat sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Huda. Jadi ternyata kalau kita jadi pemerintah nih mau mendistribusikan apa namanya bantuan terkait kemiskinan, saat kita menggunakan GIS, kita bisa tahu nih, oh ternyata kalau dipetakan persebarannya tuh beda-beda. Misalkan ya di wilayah A, kalau kita ngomongin GIS, ternyata di wilayah A ini hampir tidak terlihat nih, saking persebarannya itu polanya acak gitu. Jadi nggak tahu nih ya di sisi yang mana ya 15%-nya itu. Nah, kemudian kita bergeser ke wilayah B. Oh, ternyata di wilayah B ini dia apa namanya membentuk klaster, tapi klasternya kecil-kecil, tapi tersebar, terlihat ya. Jadi misalkan di sisi utara, di sisi selatan itu terlihat. Nah, tapi kayaknya nggak terlalu urgent sih, karena mereka hanya membentuk klaster yang kecil-kecil gitu. Tapi saat kita bergeser ke wilayah, nah, di wilayah C ini ternyata klasternya besar sekali ini di salah satu wilayah itu kan. Nah, ini bahaya nih kalau misalkan kita biarkan tidak ada intervensi kebijakan terkait bantuan dana misalkan. Nah, di sini kan nanti bisa menciptakan multiplier effect kan, bisa merambat ke wilayah sebelah-sebelahnya nih. Nanti angka kemiskinannya bisa semakin merata sampai ke wilayah yang lain karena dia membentuk kelompoknya itu besar sekali di satu titik tersebut. Nah itu, jadi sehingga intervensi kebijakan supaya lebih presisi lagi kita mau ngasih bantuannya kemana dulu, ya betul ke wilayah C dulu, karena dia kantong kemiskinannya cukup ekstrim, karena membentuk kelompok yang besar yang berkerumul di satu wilayah atau satu titik gitu ya daripada di wilayah B ataupun wilayah A gitu yang persebarannya secara acak gitu. Jadi di sini GIS itu membantu kita sebagai orang ekonomi pembangunan tuh ke arah sana gitu atau mungkin untuk teman-teman yang di keilmuan yang lainnya. Oke, next. Mungkin nah di next slide. Nah, mungkin kalau tadi masih belum kebayang di studi kasus yang kedua terkait optimalisasi perencanaan infrastruktur. Nah, ini teman-teman bayangkan gambar yang sisi kiri itu yang ada apa namanya jaringan-jaringan infrastruktur. Bayangkan itu merupakan wilayah yang dia itu di pegunungan. Aksesnya tuh susah sehingga tidak bisa terjamah oleh apa ya kita-kita yang mungkin di luar daerah tersebut yang kita tinggalnya di kota gitu. Ini di area pegunungan. Nah, kemudian ada bentukan seperti apa namanya divisi ada dua yaitu dia bentukan kayak bulat-bulat itu tuh biasanya kalau di GIS tuh kontur. Jadi tuh garis kontur. Biasanya kalau teman-teman buka Google Maps, kalau lagi main ke area pegunungan, nah itu kan ada tekstur-tekstur kontur yang dia tuh menggambarkan kalau semakin ekstrim wilayahnya. Nah, kalau semakin ekstrim wilayahnya, itu kan biasanya dia akan terbentuk garis konturnya itu semakin banyak gitu kan di situ. Nah, sehingga bayangkan kalau eh, oke, bayangkan kalau misalkan ternyata wilayah pegunungan ini itu banyak apa namanya menghasilkan hasil-hasil bumi yang dia mau didistribusikan ke pasar. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa bantu untuk terkait perencanaan infrastruktur secara pembangunannya, supaya jaringannya dari kota yang tadi dia susah untuk terkait infrastrukturnya, nah itu supaya nanti dia bisa membangun jalan raya baru, misalkan yang menghubungkan wilayah tersebut ke titik ekonomi utama, misalkan di pasar-pasar tradisional yang butuh
apa namanya hasil-hasil bumi yang langsung dari ekspornya, eksportirnya gitu. Jadi wilayah yang terisolasi ini kita bisa bantu mengoptimalkan perencanaan infrastrukturnya melalui GIS itu tadi. Jadi kita bisa tahu, oh kalau kita mau merencanakan jalur jalan yang mau dibuat, nah GIS ini membantu untuk itu. Seperti itu. Oke, next. Nah, untuk study case yang ketiga, dengan GIS, kita juga bisa bantu menganalisis penggunaan lahan. Nah, biasanya kan teman-teman kalau pernah main ke Gresik ya, itu kan ada kawasan zona ekonomi eksklusif kan biasanya. Nah, di sini kita tuh bisa membantu yang tadinya menganalisis wilayah, itu kan dia, misalkan wilayahnya itu punya nilai ekonominya cukup tinggi gitu. Nah, tetapi ternyata di satu sisi wilayah tersebut punya kendala lingkungan yang cukup besar. Misalkan di sana rawan banjir atau mungkin rawan longsor. Nah, di GIS ini kita bisa bantu mensintesiskan, menggabungkan analisisnya berupa zonasi gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan zonasi industri yang optimal dengan menggabungkan nilai ekonomi dengan kendala lingkungan itu tadi. Kenapa? GIS ini memungkinkan nantinya kalau kita melakukan pembangunan, perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, kita bisa mengoptimalkan bagaimana memaksimalkan area produktivitas tertinggi dengan meminimalkan resiko lingkungan yang terendah gitu dengan GIS ini. Kita bisa lihat nih, oh persebaran areanya yang kira-kira banyak rawan banjir itu di daerah mana. Nah, itu tidak kita masukkan sebagai opsi untuk kita membangun kawasan ekonomi eksklusif misalnya, supaya nggak semakin tergerus angka produktivitasnya seperti itu, sehingga membantu untuk mensintesiskan, menggabungkan bagaimana kita membangun zonasi antara ekonomi dengan lingkungannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini mungkin apa ya sedikit informasi ya untuk teman-teman yang mungkin masih awam dengan data-data GIS. Sebenarnya masih banyak di luar 5 sumber data ini, tetapi ini yang saya sajikan yang gratis-gratis aja. Karena kan mahasiswa biasanya sukanya yang gratis-gratis ya. Tuh, uang jajannya untuk ngopi lah ya, gitu ya. Tapi kalau mungkin kemarin sempat disinggung oleh Bu Ari ya, itu kan biasanya data-data yang BPS itu ada yang berbayar, ada yang mungkin bisa diakses secara gratis juga kali ya. Nah, kalau di spasial ini itu ada yang bisa diakses secara gratis gitu. Yang pertama ada OpenStreetMap. Nah, itu nanti teman-teman bisa berkunjung di webnya ya, di openstreetmap.org. Nah, itu dia teman-teman bisa download data terkait data jalan, bangunan, sungai, atau fasilitas-fasilitas umum. Itu ada di sana. Dia bentuknya vektor. Vektor itu seperti apa? Vektor tuh hanya berupa kayak data apa sampel titik, sampel garis, atau sampel area aja kayak gitu. Kemudian data yang kedua itu terkait ini data-data batas administrasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau penasaran dengan misalkan peta Indonesia gitu ya. Kira-kira kalau divisualisasikan tuh batas-batas antar provinsinya tuh seperti apa? Nah, teman-teman bisa akses di Ina Geoportal. Ini punyanya instansi BIG, Badan Informasi Geospasial. Gitu. Jadi di BIG ini teman-teman bisa berkunjung di tanah air Indonesia ya, .go.id. Nah, itu di sana data resminya semua terkait batas-batas administrasi se-Indonesia, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Itu bisa diakses secara gratis gitu. Terus tapi kalau teman-teman yang sukanya mainnya citra satelit gitu kan. Nah, itu ada data USGS. Data USGS ini citra satelit ya. Dia itu kalau teman-teman lihat biasanya kan base mapnya di Google Map itu kita bisa milih ya, milih base map satelit atau base map yang biasa gitu kan. Nah, kalau base map satelit teman-teman mau mengakses datanya secara gratis bisa pakai USGS ini. Itu dia satu dunia, nggak cuman Indonesia aja gitu. Nanti bisa berkunjung di webnya. Atau kalau citra yang lain ada di data Copernicus. Copernicus ini juga gratis. Ini biasanya eh, sebenarnya teman-teman di UGM ini sudah mulai pakai nih yang Copernicus ini gitu. Kalau yang terakhir, ini yang data dasar dunia ya. Kalau tadi batas administrasinya itu ada di INA Geoportal. Nah, kalau batas administrasi yang sedunia, itu teman-teman bisa dapatkan secara gratis di Natural Earth. Nah, di Natural Earth ini semuanya sudah tersaji. Dia bentuknya juga vektor ya, sama seperti
OpenStreetMap, dan juga Ina Geoportal. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kalau aplikasinya seperti apa? Nah, biasanya nih aplikasinya, kalau kemarin sama Bu Dara sempat digunakan dengan Stata ya, kalau di GIS ini itu ada macam-macam sebenarnya. Ada ArcGIS, ada QGIS, ada Google Earth Engine, ada GraphGIS. Nah, dari 4 aplikasi tersebut, yang open source atau gratis yang mana? Itu hanya QGIS, Google Earth Engine, dan GraphGIS. Kalau ArcGIS ini itu berbayar teman-teman dan cukup mahal ya. Kalau untuk kegunaan personal itu 2 juta kayaknya harga apa lisensinya. Tapi kalau untuk kebutuhan yang komersial, pendidikan itu bisa sampai 70 jutaan gitu kalau yang ArcGIS ini. Dan tapi kalau untuk pemula justru malah lebih enak belajarnya pakai ArcGIS dulu sebenarnya karena dia level belajarnya tuh menengah ya gitu. Jadi bisa gampang mudah dipahami gitu. Tapi kalau mungkin yang levelnya agak naik lagi tuh bisa di QGIS. Nah, QGIS ini dia lebih apa namanya advance lagi gitu. Tapi dia bisa diakses secara gratis gitu. Nah, atau mungkin yang suka-suka coding, kemarin sempat belajar Python juga ya. Nah, itu di Google Earth Engine, dia juga gratis karena sistemnya pakai web, bukan aplikasi desktop gitu. Jadi tinggal bisa buka webnya aja. Itu, tapi dia cara belajarnya ya pakai coding-coding, kayak gitu. Terus yang paling apa tidak familiar itu sebenarnya GraphGIS. Saya pun pribadi juga belum pernah menggunakan GraphGIS ini karena dia sangat susah untuk dipahami untuk kita-kita yang istilahnya mulai tertarik dengan dunia GIS gitu. Tapi saya pribadi juga tidak merekomendasikan teman-teman menggunakan GraphGIS gitu. Kalau mau belajar ya pakai ArcGIS, QGIS atau Google Earth Engine seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sehingga harapannya nanti kalau misalkan kita sudah mulai melek ya dengan era sekarang yang sudah mulai mengkombinasikan berbagai macam multi ilmu ya, nggak hanya berbasis ekonomi saja, mungkin teman-teman dari prodi yang lain yang join Zoom hari ini, kita harapannya bisa mengintegrasikan semuanya ke dalam suatu siklus kebijakan ya dari data mentah yang bisa kita olah lewat pengolah data statistik, kemudian bagaimana kita menyikapi dari aspek perencanaan pembangunan, kita gabungkan analisisnya dengan GIS untuk menambah wawasan spasial kita sehingga nanti dengan mengintegrasikan eh, keilmuan-keilmuan ini harapannya hasil ekonomi yang didapatkan nanti lebih presisi dan terukur seperti itu. Oke, next. Nah, terakhir ini mungkin ya, sehingga apa ya, yang perlu kita ambil istilahnya, hikmahnya hari ini terkait belajar GIS ini, di era sekarang ya, di ekonomi pembangunan yang modern ini, kita sudah bukan lagi hanya mengandalkan aplikasi-aplikasi yang ada di ekonomi saja, tetapi kita sudah harus mulai mau belajar nih untuk bagaimana supaya ada nih aplikasi lain yang istilahnya support sistemnya aplikasi ekonomi gitu. Jadi makanya kenapa saya menyebutnya ini mesin analisis yang krusial sebenarnya untuk pengambilan keputusan supaya nanti analisis ekonominya semakin presisi, efektif dan berkeadilan untuk kebijakan ke depannya gitu. Jadi sudah waktunya ya teman-teman kita melengkapi model ekonometrikanya kita di ekonomi pembangunan ini dengan kacamata geografi. Seperti itu. Oke, itu mungkin ya dari saya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa diajukan lewat chat room ya, mulai sekarang boleh, atau mungkin nanti bisa open mic di Zoom. Saya kembalikan lagi ke Mas Huda selaku MC. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Zia atas materi yang telah diberikan. Semoga materi ini dapat menjadi penutup yang berkesan bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan di sini kami membuka kesempatan bagi 3 penanya tercepat untuk bertanya tentang materi keseluruhan sesi hari ini. Serta jika ingin bertanya, diharapkan peserta menyebutkan pertanyaan tersebut
ditujukan untuk pemateri yang mana, apakah untuk pemateri pertama, pemateri kedua, ketiga, maupun pemateri terakhir, agar nanti bisa langsung diarahkan ke pemateri yang tepat. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya atau masih bingung bisa langsung untuk bertanya. Dan bagi peserta yang ada di sini bisa menanyakan pertanyaan kepada pemateri-pemateri kita, bisa juga langsung chat di kolom komentar. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya, sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparan pada hari ini. Sesi hari ini memberikan fondasi yang sangat berharga mengenai literasi data, mulai dari garis kemiskinan, pengumpulan data sekunder, pengembangan data mikro, hingga geographic information system. Semoga materi yang saling melengkapi ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga ke depannya kita dapat lebih memahami dan mengelola data secara tepat sesuai kebutuhan masing-masing. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, marilah kita abadikan momen kebersamaan kita pada hari ini melalui sesi dokumen bersama secara online. Kepada seluruh peserta dan narasumber, dimohon untuk menyalakan kamera masing-masing karena kita akan melakukan pengambilan gambar. Jadi untuk Oke.
Saya tunggu sebentar lagi. Tolong untuk seluruh peserta juga materi untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya bantu hitung ya. Eh, untuk sesi dokumentasi pada hari ini, satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta juga untuk materi karena sudah menyalakan kamera. Untuk selanjutnya kita akan eh, jadi tidak terasa sudah di penghujung acara. Para peserta dipersilakan untuk mengisi absensi yang tersedia pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran dan akan diberikan waktu hingga pukul 11.30 untuk mengisi link presensi. Nah, jadi link absensi sudah tersedia di kolom komentar, jadi bisa segera diisi. Kita buka sampai pukul 11.30 hari ini. Baik, demikian rangkaian acara edukasi statistik pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama saya memandu jalannya acara pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih seluruh panitia.